Shalom, perkenalkan saya Priscilla Magdalena. Saya merupakan mahasiswi dari Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia. Pada kesempatan kali ini, dalam video pertama saya akan menjelaskan materi mengenai hermeneutik, yaitu mengenai pembimbingan ke dalam metode dan cara menyusun kerangka tafsir dalam Perjanjian Lama. Untuk itu, mari sama-sama kita lihat video berikut ini. Dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita masuk ke dalam poin atau pembahasan kita, perlu kita ketahui hermeneutik atau disebut juga dengan penafsiran adalah sebagai prinsip-prinsip dan metode-metode dalam menafsirkan sebuah Alkitab untuk kita dapat memahami makna di dalam teks Alkitab tersebut. Maka daripada itu, penting sekali kita untuk dibimbing dalam menafsirkan Alkitab, baik dari Perjanjian Lama ataupun Perjanjian Baru. Pada dasarnya, nats yang sampai ke tangan kita dewasa telah banyak mengalami proses yang panjang, dan nats tersebut diteruskan dari bentuk lisan ataupun juga tulisan oleh suatu angkatan dari satu masyarakat kepada angkatan berikutnya. Tujuan kita melakukan pembimbingan dalam metode ini ialah untuk mengusahakan suatu metode dalam tafsiran, bukan untuk mengubah nats-nats yang ada. Bukan pula untuk merombak sehingga menyusun suatu konstruksi yang baru, tetapi juga tugas penafsiran ialah untuk mendekati kedudukan nats dengan benar serta menerangkannya dengan baik. Apa isi pemberitaan itu untuk gereja dan manusia yang ada di sekitarnya. Adapun fungsi dari metode ini hanya sebagai alat untuk membuka aspek-aspek yang kurang jelas di sekitar nats. Tugas seorang penafsir sangat berbeda dengan tugas pengkhotbah dan pengajar. Penafsir bekerja di sekitar nats, sedangkan pengkhotbah atau pengajar mengarahkan tugasnya kepada si pendengar. Oleh karena itu, kita harus mendapatkan bimbingan dan mengenali apa-apa saja yang terdapat di dalam metode penafsiran. Pertama, kita melakukan analisis nats PL. Teks kanon yang sampai ke tangan kita dewasa ini adalah merupakan teks Masorah. Kata Masorah itu sendiri adalah dalam bahasa Aram yaitu Mesar, yang artinya adalah mentradiksikan Masorah. Penyampaian teks pada awalnya adalah secara lisan. Kemudian mulailah Masorah itu ditulis mengikuti tradisi dan memperhatikan ayat-ayat dan baris-baris catatannya, baik catatan di atas dan di bawah atau juga kumpulan-kumpulan yang mandiri. Dalam pemindahan bentuk lisan ke bentuk tulisan, kita juga menemukan ciri-ciri khusus nats supaya isi atau inti dalam pencatatan itu diperhatikan. Tugas kita yang pertama ialah menerjemahkan nats Alkitab yang asli dari sumbernya. Tentu saja setelah membaca naskah Ibrani, lalu kita mencoba menyalinnya dengan teliti. Naskah yang dapat dipercayai harus diterjemahkan, sedangkan yang kurang jelas karena ada beberapa hal harus dilakukan melalui kritik nats. Menurut Hans Walter Wolf, tugas dari kritik teks dituntut untuk menjangkau teks asli yang dapat dipercayai. Kemungkinan-kemungkinan untuk menjangkau teks asli tersebut dipakai dengan metode-metode. Jelas sekali, tujuan dari teks kritik adalah mengadakan rekonstruksi teks yang terjadi pada masa teks ditulis, yang diterima sebagai kitab sebelum pengkanonan seluruh Alkitab. Penelitian kritik teks juga mempelajari dan mampu untuk mengenal kesalahan-kesalahan untuk dibenarkannya, bagaimana ia melengkapi, menyisipkan, memelihara, sampai pada penulisan-penulisan yang kurang ataupun berlebihan. Kita dapat melihat di dalam contoh, dalam kitab Pentateuk,
kita menemukan adanya teori-teori sumber. Demikian juga di dalam kitab nabi-nabi ada 3 teori sumber. Misalnya, kitab Yeremia yang dapat dikenal dari sastranya, sedikitnya ada 3 sumber sastra yang berbeda. Usaha dari kritik sastra lah yang menemukan perbedaan-perbedaan itu, termasuk juga sejarah peredaksian harus ditemukan tambahan yang timbul kemudian. Hal mana yang menjadi tugas kritik literer? Misalnya, dalam kitab Amos, bagian akhir timbul firman keselamatan. Pasalnya yang ke-9 ayat 11 sampai 15 yang dinilai sebagai tambahan di kemudian hari. Jadi jelas sekali hasil dan peranan kritik sastra lebih luas daripada hasil dan peranan kritik teks. Menurut Wall, ada 4 hal yang secara mendasar harus diperhatikan. Yang pertama, kita harus memperhatikan kesalahan penulisan. Yang kedua, dogmatis. Yang ketiga, kesulitan bahasa. Yang keempat, kebutuhan gambaran ahli bahasa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kemungkinan kritik teks atau nats. Kemungkinan kritik teks atau nats. Menurut Van der Koij, teks Masorah ini merupakan hasil dari karya ahli-ahli kitab yang terbagi atas 5 bagian. Menurutnya, yang pertama itu penulisan Ibrani dengan teks konsonan. Teks konsonan yang ditemukan dalam manuskrip di mana salinannya lebih cenderung untuk dipercayai. Yang kedua, vokalisasi teks. Vokalisasi teks adalah untuk memudahkan si pembaca dapat membaca teks dengan benar. Yang ketiga ialah tekanan bunyi teks. Baiknya, sistem tekanan bunyi atau aksen pada setiap teks menyajikan makna dalam sintaksis suatu nats dengan pembagian ayat-ayat yang besar sampai dengan ayat-ayat yang kecil. Demikian juga dapat dimanfaatkan dalam liturgi-liturgi di sinagoge sebagai pidato. Yang keempat, catatan-catatan Masorah di samping, di atas, di bawah tubuh teks setiap gulungan, dan juga pada setiap akhir suatu kitab. Catatan-catatan Masorah di samping tubuh teks dalam setiap halaman dijumpai di samping, di atas, dan di bawah yang dinamai Masorah Parva. Masorah Parva adalah teks-teks Masorah yang dicatat di samping dan di atas, sedangkan Masorah Magna adalah teks Masorah yang dicatat di bawah kolom teks. Inilah yang disebut catatan-catatan Masorah yang mempunyai kekhususan dalam menjalankan teks-teks Masorah itu sendiri. Dalam catatan-catatan teks Masorah, kita dapat menemukan penjelasan bentuk ucapan yang berkaitan dengan bentuk-bentuk tata bahasa. Yang kelima, koreksi yang cermat dari seluruh teks. Dari semua pembahasan seluruh teks Masorah, maka hal yang perlu sekali dipelajari oleh para penafsir menyangkut vokalisasi, aksen, dan catatan-catatan Masorah. Kita sebagai peneliti harus mampu memperbaiki kebutuhan seluruh teks. Adapun tugas kritik nats, melalui usaha kritik nats, para penafsir harus menentukan naskah asli dari tradisi nats Ibrani atau terjemahan yang tertua dengan penelitian yang kritis. Nats asli yang dimaksudkan terjadi pada waktu proses akhir dalam bentuk tulisan yang terbentuk menjadi kitab Perjanjian Lama. Penafsir harus mengusahakan nats sedemikian rupa hingga ia mencapai kedudukan nats yang telah terbentuk pada masa akhir berlangsungnya kesusastraan kitab atau dari Alkitab sebelum pengkanonan Alkitab itu sendiri. Jika penafsir melihat atau menemukan nats yang rusak atau kurang jelas, maka ia harus memperbaikinya dengan benar. Kemudian, ia harus mencari sebab-sebab terjadinya kesalahan itu. Lalu, penafsir harus mencari dasar yang kuat mengapa ia memperbaiki nats yang rusak itu. Langkah-langkah melaksanakan kritik nats. Untuk melaksanakan kritik nats, dibutuhkan langkah-langkah. Yang pertama,
mengumpulkan nats atau naskah yang menyimpang serta menelitinya. Kedua, menguji nats yang telah diganti dalam hubungannya dengan yang utuh dalam nats keseluruhannya. Pokok dasar penelitian kita adalah naskah masorah, bukanlah sebaliknya dari naskah-naskah lainnya. Naskah masorah dinilai sebagai yang lebih dipercayai kesaksian tradisinya. Namun demikian, tidak dapat dibantah bahwa naskah masorah tersebut tidak seluruhnya utuh. Ada beberapa nats yang harus diperbaiki dengan pertolongan naskah-naskah yang lain sebagai saksi yang benar. Untuk itu, kita perlu menguji nats menurut bentuk bahasanya. Untuk menguji bentuk bahasa nats, kita lakukan melalui pertolongan leksikon atau kamus atau konkordansi, agar bahan-bahan yang hendak diteliti itu mempunyai pengertian dalam hubungan keseluruhan nats. Kemudian, tata bahasa atau gramatika, agar susunan kata-kata dalam kalimat dan susunan rangkaian kalimat berdiri dengan baik, kita memerlukan bantuan tata bahasa atau gramatika. Kemudian, irama gaya bahasa atau disebut dengan metrik, agar tekanan yang tepat tidak terganggu dalam bagian-bagian ayat. Dalam kalimat yang berbentuk puisi akan dijumpai sifat kalimat yang sejajar. Misalnya, hal itu sangat nyata dalam kitab Mazmur dan kitab Amsal atau pada ratapan. Kemudian, menguji nats menurut unsur isinya. Dalam bagian ini, kita lebih khusus meneliti pengertian isi, sejarah ataupun teologinya. Kita harus mengambil keputusan. Keputusan adalah usaha yang terakhir dari metode kritik nats. Setelah nats dalam naskah yang dikumpulkan itu diuji, maka tugas kita ialah menentukan kata-kata mana yang dapat diterima sesuai dengan syarat-syarat atau alasan-alasan yang meyakinkan. Bentuk bahasa juga ikut menentukan kebenaran nats bersama-sama dengan isi nats tersebut. Dari semua keterangan tersebut, maka sangat penting kita untuk memahami dan mempelajari teks masorah, bukan saja karena ada kesalahan yang tidak disengaja, tetapi juga kita perlu memperbaiki pemahaman kita baik dari teks yang sejati di dalam mengubah atau memperbaiki nats. Terlebih-lebih menerjemahkan, kita harus memperhatikan hukum yang berarti atau yang mempunyai kualitas yang benar tentang manuskrip yang kita kenal. Misalnya, prioritas yang kita perhatikan harus lebih dulu memperhitungkan teks masorah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai analisis sastra. Seperti kita sudah bahas tadi, bahwa analisis nats atau kritik nats berusaha agar kedudukan nats mendekati naskah asli dari kejadian kitab. Di sini kita akan berusaha untuk meneliti sejarah pendahuluan dari suatu kesusastraan, yaitu mulai dari penentuan pertama nats yang tertulis sampai pada bentuk terakhir terjadinya kitab itu. Terbentuknya susunan suatu nats dalam kitab tidak semata-mata dikerjakan dari satu sumber saja atau dari satu jenis, tetapi juga digunakan dari sumber-sumber tertentu. Dan di sana kita akan mendapati perbedaan pandangan dan pengarahan masing-masing nats. Adapun tugas dari kritik sastra ialah analisis sastra meneliti satuan-satuan nats, misalnya suatu rangkaian cerita dan nubuat nabi dalam Alkitab. Penafsiran harus berusaha mengetahui apakah nats-nats dalam aturan rangkaian tersebut atau bentuk cerita dan nubuat nabi ditulis atau disusun oleh seseorang atau lebih. Semakin jelas seorang penafsir menjalankan analisis sastranya, maka semakin jelas pula kita akan menemukan tambahan-tambahan kata atau sisipan atau ulangan. Tambahan, bahan, atau sisipan tersebut tidak dimasukkan begitu saja dalam susunan nats. Proses pembentukan kejadian itu membutuhkan waktu yang lama dalam sejarah kesusastraan itu sendiri. Adapun tujuan dari kritik sastra ialah untuk menetapkan kedudukan kata asli dari suatu kitab
atau dari suatu sumber tertulis, atau dari satu tradisi. Langkah-langkah melaksanakan kritik sastra. Dalam kritik sastra ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, nats yang ada di hadapan kita harus dibatasi susunan bangunan natsnya atau susunan rangkaian dari suatu bagian nats yang lebih kecil. Sesuatu nats adalah sempurna sastranya apabila nats itu terjadi dari suatu jenis gaya bahasa. Tidak terputus-putus susunannya, tidak melompat-lompat jalan pikirannya. Semuanya ini tergantung pada proses tradisi sampai pada penentuan tertulis. Apabila suatu nats tidak sempurna, maka kita akan meliti gabungan susunan atau komposisi nats tersebut, di mana kita akan menemukan lapisan-lapisan kesusastraan atau sumber sastra yang lebih dari satu jenis. Untuk itu sangat penting kita memiliki pengetahuan tentang ilmu pembimbingan ke dalam perjanjian lama. Dengan kita mengetahui dan mengenal, maka akan banyak membantu kita di mana pengetahuan tentang unsur-unsur sastra suatu nats sudah dipelajari lebih matang. Yang kedua, di sini penafsiran berusaha untuk mendalami pandangan-pandangan dari perjanjian lama dan pandangan-pandangan khusus dari tiap-tiap kitab perjanjian lama. Dengan membandingkan unsur-unsur dari dunia luar Israel, maka kemungkinannya adalah lebih mudah bagi kita untuk mengetahui dan menentukan hakikat serta usia nats yang diteliti. Perbandingan selanjutnya kita dapat lihat dalam kalimat atau dalam ayat-ayatnya, atau mungkin pula dalam rangkaian nats yang lebih luas. Kita harus mencari dalam nats ini yaitu bentuk ulangan atau bentuk rangkap. Dalam Alkitab kita menemui bentuk ulangan di dalam beberapa bagian. Bagian satuan nats dalam pasal, di mana keseluruhan satuan nats itu berisi pokok pandangan yang sama terhadap bagian lain. Bagian terdiri dari sebagian rangkaian nats, di mana diulangi pelaporannya, dengan pelakuan yang sama dalam aspek yang berlain-lain. Dalam suatu rangkaian kalimat atau ayat-ayat itu sendiri, dijumpai ulangan-ulangan atau pandangan yang sejajar. Perlu ditambahkan bahwa nats-nats yang sejajar atau diulang-ulang berlaku bukan saja dalam satu rangkaian susunan nats, tetapi mungkin terjadi pada sesuatu buku yang lain dalam Alkitab atau di luarnya. Kedua, bentuk yang bertentangan, baik mengenai kata-katanya maupun mengenai isinya. Beberapa hal yang bertentangan. Sebagai contoh, dalam Kejadian 12 ayat 10, Abraham pergi ke Mesir dari Palestina. Di sana ia bertemu dengan Firaun. Sedangkan di dalam Kejadian 20 ayat 1, Abraham, dan dalam Kejadian 26 ayat 1 sampai 3, Abraham dan Ishak pergi ke Gerar dan masing-masing bertemu dengan Raja Abimelek. Yang terakhir dalam pembahasan ini, yang ketiga, dalam nats kita menjumpai ketidakseragaman susunan, baik dari bentuk puisi kedalaman bentuk prosa ataupun sebaliknya. Demikianlah video hermeneutik mengenai pembimbing di dalam metode dengan cara menyusun karangan tafsir perjanjian lama. Dan saya ucapkan terima kasih.